Hari ini kita akan coba menyoroti soal damai yang menjadi titik awal misi itu, saudaraku. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita semua diutus untuk membawa damai. Di tema disebutkan shalom memakai bahasa Ibrani, tetapi di dalam bahasa Yunani itu eirene humim, damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat pintu seperti pintu ini, kalau kita posisi di dalam, waktu kita lihat pintu, yang kita bayangkan apa? Ini adalah jalan keluar. Kalau kita di luar, kita lihat pintu, ini jalan untuk masuk. Murid-murid sedang berada di dalam ruangan dengan rasa takut. Ya, dengan rasa takut. Lalu Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada mereka. Tujuannya bukan supaya mereka berkurung menikmati damai di dalam ruangan itu, tetapi untuk melihat ke pintu dan keluar membawa damai. Itulah kira-kira tesis dari apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Saudara bisa dapat? Di dalam ruangan melihat pintu, itu pikirannya adalah keluar. Keluar bawa apa? Bawa pendamaian. Bawa berita pendamaian. Saudara dapat? Oke, sekarang mari kita bedah perlahan-lahan. Saudaraku, Tuhan Yesus, ini ada di sini ya. Ya, Tuhan Yesus berbicara bukan kepada mereka yang sedang tenang. Alkitab kasih tahu mereka sedang ketakutan. Saya pernah kasih tahu kepada saudara, ketakutan mereka itu setidaknya karena dua. Yang pertama, dituduh curi mayat Tuhan Yesus. Yang kedua, ini Tuhan kita udah bangkit nih, guru kita udah bangkit. Dan waktu dia sedang menderita, kita pada tinggalin dia nih, gitu kan? Saudara bayangkan, kalau saudara punya pimpinan, di waktu dia sulit, saudara tinggalin. Giliran saudara ketemu dia, saudara bayangin apa yang kira-kira pimpinan saudara katakan kepada saudara. Awas lu semuanya, awas lu pada semuanya. Giliran gua susah lu tinggalin gua nih. Giliran gua mujizat, bawa bikin mujizat, lu semua pada ngumpul dekat-dekat gue gitu kan. Giliran gua disiksa nih, lu semua pada pergi gitu. Jadi ketakutan mereka itu didorong juga oleh rasa bersalah, kita sudah melukai hati guru kita. Dan di situasi seperti ini Tuhan Yesus datang kepada mereka, saudaraku. Datang kepada orang yang sedang mengunci pintu rapat-rapat karena takut. Selama mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus, mereka itu berjalan-jalan keliling memberitakan Injil. Outdoor di luar. Sekarang mereka indoor di dalam, ketakutan, dikunci pintunya. Dan dalam situasi seperti ini Tuhan Yesus datang. Damai sejahtera atas kamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu Tuhan Yesus ngomong ini, saudaraku, nggak bisa ya, belum connect. Ya di next aja Mario. Ancaman itu masih ada. Pintunya masih terkunci. Tapi dalam situasi seperti ini, Kristus hadir di tengah mereka. Bisa di next lagi. Jadi damai sejahtera yang Tuhan kasih ke mereka itu bukan sekedar perasaan tenang, saudaraku. Tetapi disebut sebagai eirene. Makanya kalau ada anak tuh namanya Irene itu damai sejahtera artinya. Sama seperti shalom. Ya, keponakan saya ada namanya Shalomita, shalom gitu. Damai sejahtera. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong damai sejahtera atas kamu, itu bukan sekedar perasaan tenang yang menunjukkan bahwa masalah itu udah selesai. Enggak. Seringkali kita berpikir damai itu adalah ketika masalah udah selesai, betul? Tetapi damai yang Tuhan berikan ini bukan sekedar perasaan tenang karena masalah udah selesai, karena masalahnya masih ada. Tapi adalah sebuah damai yang didapatkan karena Kristus hadir di situ. Itu berbeda. Sebab masalah masih ada, tapi Kristus hadir, kita bisa damai. Berbeda dengan ketika masalah sudah selesai, lalu kita rasain tenang. Dan eirene, shalom, damai yang Tuhan berikan itu damai yang dimulai dari kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Bisa di next lagi Mario, kita kasih visual gambarnya. Seperti ini saudaraku, mereka sedang ketakutan.
Lalu Tuhan Yesus hadir di tengah masalah yang mereka alami yang belum selesai. Saudaraku, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu bukan selalu untuk menyelesaikan masalah hidup kita, tapi untuk memberikan kita kekuatan menjalaninya. Amin. Itulah kehadiran Kristus. Kita baca Roma 5 ayat 1, bisa di next Mario. Semua buka Alkitabnya, saya sengaja tidak taruh teks supaya kita ada aktivitas melihat Alkitab kita. Roma 5 ayat 1. Semua sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau tidak dibenarkan dengan iman, dia tidak punya damai sejahtera. Sekarang saudara bisa buat perbedaan nih. Ada damai yang disebut ketenangan, yang disebut perasaan ketika masalah udah selesai. Itu bisa dimiliki oleh semua orang. Nggak harus percaya Yesus, betul? Saudara punya masalah ini, lalu masalah sudah selesai, saudara rasa tenang. Itu mah orang nggak percaya Yesus juga bisa punya. Tetapi damai yang Tuhan berikan itu berbeda dengan apa yang dunia berikan. Itulah yang disebut damai sejahtera yang terjadi karena kehadiran Kristus yang membenarkan kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Kalau saudara bisa mengambil perbedaannya, antitesisnya, itu artinya kalau kamu nggak dibenarkan karena iman, kamu nggak bisa hidup dalam damai sejahtera. Inilah damai sejahtera yang berbeda itu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi inilah yang disebut damai itu, saudaraku. Yang kita dapatkan karena kita sudah dibenarkan di dalam Kristus karena iman kita kepadanya. Jadi damai yang kita dapatkan karena Kristus ini tidak bergantung pada situasi dan keadaan. Dunia boleh bergoncang, ya. MBG bisa terus jalan. Kupas bawang bisa 700.000 per kilogram, kan? Gempa di mana-mana. Ya. Bulan bintang dikibarkan di ujung Indonesia Barat. Enggak damai di mana-mana. Ada kekacauan. Gempa di NTT kemarin, saudaraku. Ribut-ributnya netizen karena seseorang yang sedang pegang mic. Sudah bisa ngerti? Ya kan? Netizen yang kasih mic. Nanti kalau dia kasih mic itu lalu dikasih gambar karikatur Giant gitu ya. Giant kalau nyanyi di film Doraemon tuh semuanya pada. Apa poin saya, saudaraku? Dunia ini bising, nggak damai, saudaraku. Gempa di mana-mana sekarang. Dan skalanya besar-besar. NTT 7, Kolombia 7. Kalau saudara lihat berita ada beberapa di mana-mana. Gempa global, saudaraku. Yang skalanya lebih dari 6. Tadi malam kalau nggak salah di Luwuk ya, di daerah Sulawesi bergetar sampai ke Sulawesi, sampai ke Kalimantan. Beberapa orang di Kalimantan merasakan 6, kalau saya nggak salah. Lumayan, saudaraku. Jadi nggak ada damai di mana-mana berdasarkan keadaan. Nah, bagaimana dalam situasi yang tidak damai ini kita tetap bisa merasakan damai? Inilah yang disebut damai yang didapatkan karena pembenaran di dalam Kristus. Bukan berdasarkan situasi dan keadaan yang terjadi. Inilah yang disebut dibenarkan oleh iman, bukan oleh keadaan. Dan kalau kita dibenarkan oleh iman, kita mendapat damai yang tidak berdasarkan keadaan. Bisa di next, Mario. Oke, di next lagi. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu hal yang menarik bersoalan dengan damai ini, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera atas kamu, dia kasih tunjuk apa? Dia kasih tunjuk lukanya, saudaraku. Saudara bisa pahami enggak secara narasi ini?
Dia ngomong damai sejahtera atas kamu, dan orang yang memberikan damai sejahtera ini adalah orang yang terluka. Semua bilang terluka. Saudara nggak bisa ngomong saya nggak bisa jadi pembawa damai Pak, hidup saya penuh luka. Tuhan Yesus kasih tunjuk, saya juga terluka dan saya membawa damai untuk kamu. Jadi nggak ada alasan untuk kita mengatakan saya pernah terluka, masa lalu saya buruk, saya nggak bisa menjadi pembawa damai. Tuhan pakai orang yang terluka. Tuhan pakai orang yang biasa. Tuhan pakai luka kita bukan sebagai kekalahan, tetapi sebagai sebuah tanda kemenangan. Karena luka yang kita alami itu bisa menjadi jalan berita pendamaian. Saudaraku, menarik sekali di dalam tubuh kemuliaan Tuhan Yesus, the body of glory itu, tubuh kemuliaan, lukanya nggak dihapus. Menarik ya, menarik sekali itu. Kalau dalam teologi, saudaraku, kita mempercayai seorang yang lumpuh nanti dalam kekekalan itu tubuhnya tidak akan lumpuh lagi, sempurna fisiknya, nggak ada cacat celah lagi. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus kasih tunjuk di dalam tubuh kemuliaannya dia tetap memiliki luka. Untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa luka bukan halangan seseorang untuk menjadi pembawa berita pendamaian. Amin. Luka menjadi saksi kemenangan, bukan saksi kekalahan. Dalam kitab Wahyu disebutkan Yohanes melihat anak domba seperti telah disembelih. Menunjukkan kepada luka Kristus yang berkorban. Lalu itu penampakan dalam metafora anak domba. Dalam penampakan fisiknya, Yohanes pun melihat dia disebut sebagai anak domba. Dan tangannya itu masih kelihatan lukanya, saudaraku. Jadi di dalam kemuliaan Tuhan Yesus yang luar biasa, lukanya itu menjadi tanda abadi untuk penebusan umat manusia. Sehingga di sini kita menarik makna yang penting, bisa di next Mario. Kristus tidak menghapus sejarah luka kita, tetapi dia menebus maknanya. Semua bilang menebus maknanya. Kita bisa punya luka di masa lalu. Seseorang bisa saja jatuh, bisa terluka karena situasi dan kondisi di masa lalunya. Tapi lukanya itu bisa menjadi sebuah kesaksian yang hidup ketika Kristus menebus maknanya. Dan dia bisa ceritakan kepada orang, dulu saya terluka, dulu saya tidak bisa mengampuni, dulu saya kepahitan, tapi setelah Kristus tebus saya bisa mengampuni. Saya bisa melepaskan kepahitan saya. Memorinya, lukanya masih ada di ingatan saya, tetapi berbeda cara saya meresponinya. Jadi luka kita masih boleh ada, saudaraku, tapi luka itu tidak boleh memiliki kata terakhir di dalam hidup kita. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Yang memiliki kata terakhir adalah firman Tuhan yang menebus kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus berani mendeklarasikan seperti ini, saudaraku. Saya buat dalam sebuah manifesto pengakuan, bisa di next. Kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Kami pernah terluka tetapi tidak membenci. Kami pernah dikhianati tetapi tidak membalas. Kekacauan bukanlah identitas kami. Luka kita masih ada, tapi Kristus menebus maknanya. Lukamu bukan tanda lagi kamu sakit hati, tapi lukamu tanda bahwa engkau siap dipakai Tuhan untuk membawa berita pendamaian. Maknanya yang ditebus, saudaraku. Seseorang yang sudah jatuh tidak bisa menghapus masa lalunya. Kita nggak bisa balik ke masa lalu. Kita nggak punya mesin waktu yang bisa balik ke masa lalu. Seperti Terminator ya. Kita nggak bisa balik ke masa lalu. Jadi kalau kita sudah punya masa lalu yang buruk, kita nggak bisa ulangin. Tetapi Kristus bisa menebus maknanya. Lukamu bisa menjadi berita pendamaian. Saudaraku, kubur kosong bukanlah titik akhir, tetapi adalah justru titik keberangkatan misi. Saudara, kenapa murid-murid itu berkumpul di dalam ruangan terkunci? Balik lagi kepada ruangan terkunci, di mana ada pintu yang terkunci. Karena mereka tahu Kristus bangkit.
Dan mereka dituduh sebagai pencuri mayat Tuhan Yesus. Di tengah ketakutan mereka, justru di situ Tuhan berikan damai sejahtera. Artinya ketika kubur kosong, orang-orang tuduh mereka sebagai pencuri, dan mereka mengalami ketakutan secara personal karena sudah melukai hati gurunya, meninggalkannya waktu masa-masa sulit. Dalam ketakutan seperti itu, Tuhan datang memberikan damai sejahtera. Bukan ngomong, Petrus lu udah nyangkal gua. Bukan ngomong kepada murid-murid yang lain, kenapa kalian pada melarikan diri waktu di Taman Getsemani? Kenapa waktu aku dicambuk kalian pada sembunyi semua? Tidak. Yang Tuhan Yesus katakan damai sejahtera. Karena ada misi di dalamnya. Kubur kosong justru bukanlah akhir dari cerita. Justru di situ adalah titik awal pemberitaan Injil. Makanya dalam pemberitaan Injil itu disimpulkan secara simpel dan sederhana. Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan Injil. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Kalau Kristus tidak bangkit, bahkan kita bisa katakan tidak ada Injil. Karena toh semua tokoh agama mati. Yang bangkit siapa? Cuma satu, Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi pemberitaan Injil. Kalau kita lihat lagi di Yohanes 20 ayat 21 sampai 22 itu, bisa di next. Ada urutan pengutusannya, saudaraku. Damai diberikan, lalu pengutusan diberikan. Ingat, selalu saya bilang indikatif mendahului imperatif. Damai itu indikatif, lalu pengutusan itu imperatif, perintah. Dan Roh Kudus kemudian memperlengkapi. Gambar yang lainnya biar lebih jelas. Next. Nah ini dia. Jadi urutan pengutusan itu selalu damai duluan. Anugerah duluan. Panggilan duluan. Lalu perlengkapan mengikuti. Damai, pengutusan, dan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Di next lagi. Dari sini kita mengerti, saudaraku, bahwa penginjilan itu bukan proyek keberanian kita manusia. Penginjilan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena urutannya jelas. Damai, diutus, diperlengkapi oleh Roh Kudus. Maka penginjilan itu adalah pekerjaan Roh Kudus melalui kehidupan kita yang diutus. Grafik ini bagus sekali, bisa di next. Ya. Sebagai gereja yang hidup, sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, kita harus melihat urutan misi ini, saudaraku. Kristus datang membawa damai, kita menerima damai, lalu kita melihat pintu menuju keluar, bukan untuk menikmati damai di dalam ruangan, tapi untuk membuka pintu dan pergi keluar membawa berita pendamaian. Beritakan damai. Tapi saya terluka. Tuhan Yesus yang mengutus, yang memberikan damai itu juga terluka. Dan dia tidak menghapus lukanya untuk menunjukkan bahwa lukamu tidak bisa menjadi halangan untuk kamu memberitakan berita pendamaian. Masa lalu saya buruk, keluarga saya broken home. Saya sudah begini, saya sudah begitu. Mendukakan hati Tuhan di masa lalu. Itu lukamu. Tapi Tuhan Yesus tebus maknanya. Dan tidak ada alasan untuk engkau tidak memberitakan berita pendamaian. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, gereja dipanggil untuk diutus. Bukan untuk sekedar berkumpul di dalam ruangan terkunci. Kita dipanggil untuk diutus dan pergi keluar ruangan. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu bukan titik berhenti. Damai sejahtera, udah tenang aja, makan. Enggak, saudaraku. Damai sejahtera, lalu ada seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Jadi justru damai sejahtera itu adalah titik berangkat. Kamu terima damai untuk kamu membawa berita pendamaian. Dan pertanyaan saya, apakah ini cuma untuk pendeta? Jelas tidak, saudaraku. Kita semua menerima pendamaian. Kalau cuma pendeta yang terima pendamaian, maka saudara semua tidak masuk surga. Saya yang masuk surga. Amin.
Kalau tidak mau amin kan, maka saudara harus mengakui bahwa saudara semua adalah orang yang telah menerima damai sejahtera. Dan seperti saudara menerima damai sejahtera, saya menerima damai sejahtera, kita semua dipanggil untuk membawa berita pendamaian. Maka semua orang adalah penginjil dalam pengertian seperti itu. Di Efesus pasal 4 memang ada karunia penginjilan, dan itu spesifik untuk karunia hamba Tuhan secara khusus. Tapi penginjil dalam pengertian kita semua adalah pribadi yang menerima damai sejahtera Tuhan, maka kita punya tugas untuk membawa berita pendamaian itu keluar. Gambar selanjutnya lagi. Nah itu coba naik sebentar. Saya sengaja kasih gambarnya dibuat di Google Notebook. Saudara bisa lihat, ini dia mau buka pintunya ini dari dalam tuh. Saudara bayangkan mau buka pintu itu. Dia cungkil itu pintunya, engselnya set. Lalu visual berikutnya, dia keluar melangkahkan kaki untuk membawa berita pendamaian itu. Apakah saudara sudah menerima damai yang dari Tuhan? Maka tugas kita adalah untuk membawa berita pendamaian itu. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 20 juga punya progres yang sama, saudaraku. Kamu terima pendamaian, lalu kamu diutus keluar. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20 kita baca. Buka Alkitabnya masing-masing. 2 Korintus 5 ayat 18. Sudah dapat? 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Rasul-rasul menulis ini karena tugas mereka saat itu memberitakan Injil. Dan ketika para orang-orang yang mendengar Injil ini menerimanya, mereka juga berlaku hal yang sama, yaitu punya tugas untuk membawa berita pendamaian. Karena Allah sudah mendamaikan dunia melalui pengorbanan Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, dibenarkan oleh iman bukan berdasarkan perbuatannya. Karena kalau berdasarkan perbuatan mereka melanggar, nggak bisa dibenarin nih. Melanggar kok, ngapain dibenarin? Tapi karena anugerah dibenarkan berdasarkan iman, kamu percaya kepada Kristus, Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaranmu, yang diperhitungkan adalah pengorbanan Kristus, kamu mendapat pengampunan. Artinya kamu didamaikan. Dan ketika kamu didamaikan, maka kamu punya tugas membawa berita pendamaian. Kristus telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dan sekarang ketika kamu menerima berita pendamaian, kamu juga dipercayai memberitakan berita pendamaian itu. Maka kita melihat progresnya, saudaraku. Diperdamaikan, dipercayakan, lalu diutus. Dan ini kenapa kita harus memberitakannya? Karena berita ini terlalu besar untuk disimpan. Kenapa terlalu besar? Allah mendamaikan dunia. Dan saya mengajarkan teologi kepada saudara bahwa Kristus itu menebus semua manusia, bukan menebus sebagian. Kristus menebus semua manusia. Penebusannya melegalkan penghakiman semua manusia menurut perbuatan. Dan orang-orang yang percaya kepada Injil itu masuk kepada proses pembenaran, pengudusan, dan pada akhirnya nanti pemuliaan. Jadi semua orang harus ditebus. Kalau sebagian manusia ditebus, maka tidak ada legalitas untuk menghakimi manusia menurut perbuatannya. Kristus akan menjadi hakimnya. Di Kisah Rasul dikatakan Allah, dalam hal ini Bapa, menunjuk seseorang untuk menghakimi dunia dengan adil pada waktu yang ditentukan, sesudah ia membangkitkannya dari antara orang mati.
Bapa membangkitkan Kristus dari antara orang mati, dan Kristus dipercayakan Bapa untuk menghakimi semua umat manusia. Dalam pengertian, ketika Kristus menebus semua manusia, maka dia menjadi legal untuk menjadi hakim bagi semua manusia. Saudara dapat? Jadi penebusan kepada semua manusia bukan berarti semua otomatis masuk surga. Penebusan kepada semua manusia itu urusannya dengan penghakiman menurut perbuatan, dan Kristus hakimnya. Dan dia harus tebus semua. Kalau dia tebus sebagian, dia tidak bisa menjadi hakim untuk semua manusia. Maka dihakimi menurut perbuatannya. Sebab itu Allah itu adil. Dan bagi orang-orang yang mendengar Injil dan percaya kepada Kristus, masuk pada proses pemuliaan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi penting berita ini terlalu besar untuk kita simpan sendirian. Dan berita yang kita bawa itu adalah berita yang Kristus sudah lakukan bagi semua manusia. Jadi kita datang kepada seseorang yang belum percaya dan katakan, saya punya cerita nih, ada seseorang yang udah nyelamatin kamu. Ini simpelnya kayak gitu ya. Tentu tidak sesimpel itu di lapangan. Tapi kita buat simple, make simple seperti itu. Ada seseorang yang pernah nyelamatin kamu. Tapi kamu gak pernah tahu bahwa orang itu pernah nyelamatin kamu, pernah tebus kamu. Kamu gak pernah tahu, kamu gak sadar. Sekarang saya kasih tahu, ada orang yang pernah nyelamatin kamu. Walaupun kamu belum sadar. Nah, intinya seperti itu, kita membawa berita pendamaian. Bisa di next. Jadi kita diperdamaikan, dipercayakan, dan diutus untuk membawa berita. Next lagi. Tadi di lagu kalau saudara perhatikan, membawa berita pendamaian. Nah, itu sengaja saya kasih itu, berita pendamaian. Sebab damai sejahtera diberikan kepada kita. Jadi berita yang kita bawa itu bukan berita kekacauan, tapi berita pendamaian. Apa yang Kristus sudah lakukan. Saudara tahu arti kata Injil? Pernah saya sampaikan? Euangelion. Dalam dunia kuno itu digunakan untuk kelahiran seorang raja yang diberitakan, diumumkan. Atau konteks lainnya adalah ketika raja dan pasukannya pergi berperang, lalu raja dan pasukannya ini menang, maka sebelum kembali diutus satu orang, kasih tahu ke kota, ke kerajaan kita bahwa kita sudah menang. Dia lari, saudaraku. Lari ke kota, lalu dia berseru, kita menang perang, kita menang perang. Intinya gitu. Dan waktu dia ngomong begitu, itulah euangelion. Itulah berita Injil yang dibawa berlari-lari untuk mengumumkan kepada semua orang di seluruh kota, kita sudah menang. Dan ketika semua orang mendengar itu, tanpa dipaksa, tanpa paksaan, mereka semua menyiapkan diri untuk hidup di dalam kondisi yang sudah menang. Maka mereka berkumpul untuk menyambut raja dan pasukannya yang pulang di dalam kemenangan. Ini analogi, gambaran kepada kita semua bahwa ketika kita memberitakan Injil, kita mengumumkan kepada semua orang apa yang sudah dilakukan oleh Kristus kepada kita. Dan ini memanggil kita semua untuk mengkondisikan diri, hidup sesuai dengan kondisi yang sudah dilakukan oleh para pejuang di medan perang. Kita tidak perlu bersedih lagi, kita mengkondisikan diri sesuai dengan kemenangan, dan kita siap menyambut sang raja yang pulang dari medan peperangan itu. Kita menunggu kedatangan Kristus kedua kali. Itulah gambarannya, saudaraku, euangelion, penginjilan. Maka kita adalah utusannya, bukan pemilik berita. Kita bukan pencipta cerita, sebab ceritanya sudah dibuat oleh Kristus. Tidak perlu kita ngarang-ngarang. Ada seorang dahulu kala yang menebus kamu. Kita hanya ubah metodenya, tapi bukan mengarang cerita. Karena cerita itu sudah ditulis di dalam sejarah bahwa ada seorang yang menebus dan mendamaikan kita semua. Jadi kita cuma datang membawa pesan. Bukan untuk cerita hidup kita, tapi cerita apa yang Tuhan lakukan. Semua bilang, kita bukan pemilik berita. Kita hanya pembawa pesan. Maka kita nggak boleh ubah-ubah pesan intinya. Betul? Ya, narasinya boleh sedikit-sedikit diubah. Sesuai dengan gaya bercerita kita masing-masing. Tapi intinya nggak boleh diubah. Karena itu sudah tercatat di dalam sejarah.
Kalau tiba-tiba nanti ada seorang yang bilang Yesus itu wanita, nah itu sudah pasti ubah cerita. Kayak ajaran-ajaran sesat gitu ya. Oh, Yesus itu tidak mati. Ya, dia digantikan oleh muridnya yang bernama Yudas. Itu udah pasti cerita yang salah gitu. Cerita yang nggak benar, nggak sesuai dengan narasi awal. Tapi setiap kita bisa menceritakan narasi awal itu dengan cara yang berbeda-beda. Kita bisa modifikasi sedikit dengan cerita hidup kita untuk masuk ke narasi awal. Karena kita cuma pembawa berita. Ketika saya bercerita kepada saudara, lalu saudara menceritakan cerita yang sama yang saya ceritakan pada saudara kepada teman saudara, saudara bisa membawanya dengan gaya bahasa saudara, betul? Kalau saudara Gen Z, saudara nggak akan ngomong lu gue mungkin. Kalau saudara mungkin milenial, saudara mungkin agak formal gitu. Ya begini saudaraku. Kalau nenek-nenek, oma-oma dimulai mungkin saya dulu. Beda saudara, mulainya beda gitu. Kalau profesinya berbeda, mulai ceritanya berbeda. Tapi narasi utamanya tidak boleh berubah. Karena kita cuma pembawa berita. Semua bilang pembawa berita. Ya, kita bukan pembuat ceritanya. Kita pembawa berita. Dan sebagai pembawa berita, sah-sah saja bagi kita untuk memodifikasi ceritanya sesuai dengan konteks yang kita alami. Tetapi tidak boleh mengubah inti narasinya. Nah saudaraku, saya mau ajak kita untuk melihat realitas dunia ini. Bisa di next. Next lagi. Ya. Sementara kita duduk nyaman di ruangan yang tertutup pintunya ini dengan AC. Sudah bisa bayangkan ada banyak orang di luar sana yang belum mendengar Injil. Ada orang yang hancur hidupnya, putus asa. Ada orang-orang yang mengalami masa-masa kesulitan, saudaraku. Ada anak-anak muda yang sedang bergumul dengan kehidupannya. Di luar sana banyak, saudaraku. Mungkin kita belum mendengarnya, tetapi ternyata di luar sana ada banyak yang terjadi permasalahan. Baru-baru kemarin ada seorang yang datang kepada kami. Bagaimana sudah gagal anak muda ini, saudaraku. Gagal. Udah isi di luar. Tapi akhirnya kita harus melayaninya. Ada banyak orang hancur, saudaraku, di luar sana. Banyak yang hancur. Dan kita sedang duduk nyaman di ruangan ini, sementara mereka membutuhkan berita pendamaian. Kristus tidak mengabaikan luka. Orang-orang penuh luka di luar sana, dan kita bisa menceritakan kepada mereka bahwa Tuhan tidak mengabaikan lukamu. Dia yang memberikan berita pendamaian itu pribadi yang terluka juga karena kita. Dan sekarang apa lukamu? Tuhan tidak buang itu. Tuhan tidak buang engkau sebagai pribadi yang terluka. Tuhan terima engkau apa adanya. Apa adanya dirimu Tuhan terima. Dan ini berita yang sebenarnya bisa dibawa oleh gereja. Masalahnya kita tidak membawanya. Kita belum membawanya keluar. Kita duduk nyaman di ruangan kita masing-masing mendengarkan berita Injil. Sementara banyak orang di luar sana yang perlu mendengar kabar keselamatan. Di mana Tuhan menerima mereka apa adanya. Tuhan menerima mereka sebagai pribadi yang terpuruk, yang hancur, yang terluka, apa adanya. Tuhan mau terima. Jadi yang kita bawa ini sebenarnya sebuah anugerah, sebuah berita di mana kamu dapat datang, sehancur apapun hidupmu, kamu bisa datang kepada Tuhan. Asal engkau benar-benar mau bertobat. Mari lihat gambar ini, saudaraku. Gedung gereja itu bukan bunker, tempat kita merasa aman berkumpul. Gereja adalah basis pengutusan. Semua bilang basis pengutusan. Iya. Kita nggak simpan Injil di altar ini saja, di ruangan tertutup ini saja dengan nyamannya AC. Walaupun kadang panas-panas juga ya kalau banyak orang. Tapi gereja itu adalah basis pengutusan. Sekali lagi bilang basis pengutusan. Kita datang ke sini
untuk diperlengkapi. Dan ketika kita kembali dari Monday sampai Saturday, ketemu lagi di Sunday ini, di hari Minggu ini, kita diperlengkapi lagi. Kita balik lagi ke dunia kita masing-masing di hari Senin sampai Sabtu untuk membawa berita pendamaian itu. Jadi bawa api Tuhan ke tempat kerja kita masing-masing. Di lagu tadi saya ngomong, Tuhan pakai orang biasa, nelayan, karena memang itu basis pengutusannya para nelayan kebanyakan. Nelayan, ibu rumah tangga. Kenapa saya pakai ibu rumah tangga? Paling sering dianggap remeh kerjaannya, betul? Ibu rumah tangga seperti kayak enggak kerja gitu. Padahal lebih repot ibu rumah tangga daripada yang di kantor. Ngurus anak, ngurus rumah. Ya kan? Nelayan, ibu rumah tangga. Duta Kristus di tengah dunia. Di rumah, di tempat kerja. Mau ditambahin sekolah, kepanjangan nanti. Jadi cukup dirangkum di situ, saudaraku. Next. Semua bilang, keselamatan bukan kursi VIP. Ya. Bukan kursi VIP, oh saya udah selamat lalu kita dapat tontonan ya di tempat yang paling bagus di tengah bioskop tuh ya, senternya gitu. Yang kadang kita mau beli nggak bisa karena itu VIP gitu. Kita mau pilih yang paling center untuk nonton duduk baik anteng di situ, saudaraku. Dan melihat orang-orang binasa dari layar. Keselamatan bukan kursi VIP untuk kita lihat orang-orang binasa dari layar kenyamanan kita. Keselamatan justru adalah panggilan untuk kita keluar dari pintu yang terkunci dan memberitakan berita pendamaian. Maka kita mendapat sebuah hikmat bahwa tetangga bisa jadi ladang misi kita. Sapam bisa jadi ladang misi kita. Teman-teman di sekolah bisa jadi ladang misi kita. Bahkan dunia digital di mana banyak netizen berkomentar itu bisa jadi ladang misi kita, saudaraku. Maka sadarilah bahwa ketika kita sudah terima anugerah, itu bukan kita dikasih kursi duduk VIP dan menonton orang-orang binasa. Justru kita dipanggil untuk keluar dari bioskop kenyamanan itu dan pergi memberitakan Injil. Saudara mengerti? Amin. Pintu apa yang sedang kita kunci, saudaraku? Kita balik ke soal pintu. Pintu apa yang sedang kita kunci? Mungkin kita merasa aku nyaman, cukup jadi orang percaya, Pak. Tidak perlulah saya beritakan Injil, Bapak saja. Kan Bapak digaji gereja gitu toh. Bapak saja lah yang beritakan Injil, tidak perlu saya lah gitu kan. Cukuplah kami nih hari Minggu dengar-dengar Bapak aja khotbah gitu kan. Dengan gaya Kalimantannya gitu kan. Gimana Pak ini? Pintu apa yang sedang kita kunci, saudara? Mungkin kenyamanan gitu. Kita rasa nyaman. Cukup pendeta saja. Makanya lagunya itu agak lain gitu, agak lain tuh lagunya tadi. Bukan hanya tugas pendeta. Nggak ada lagu kayak gitu, saudara. Aku cuma di lagu ini yang ada kayak gitu. Agak nyeleneh juga gitu ya. Biar yang dengar itu dan yang nyanyiin itu sadar gitu. Oh, bukan cuma tugas pendeta gitu ya. Semua kita adalah penginjil gitu. Kita pikir saya kunci pintu saya untuk menginjil karena saya nyaman jadi jemaat. Gitu kan? Oh, saya nggak mau menginjil karena saya trauma. Pernah saya beritakan Injil, saya mau dilempar sendal. Trauma saya, Pak. Cukuplah Bapak sajalah. Jadi trauma dia beritakan Injil, saudaraku. Atau karena ketakutan, aduh kita minoritas, Pak. Nanti kalau kita memberitakan Injil itu kristenisasi. Jadi takut, saudaraku. Itu mungkin pintu yang sedang kita kunci itu. Takut, trauma, nyaman. Itu pintu yang sedang kita kunci. Yang menghalangi kita untuk kita keluar setelah menerima damai. Maka saudaraku, jangan hanya berdoa, Tuhan berikan aku damai. Di next. Karena Tuhan sudah berikan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Yang kita harus doakan adalah tunjukkan pintu yang harus kubuka. Karena seringkali kita nggak sadar. Kita terlalu banyak lihat layar sampai lupa lihat ke dalam diri kita, saudaraku. Apa yang buat saya terhalang untuk memberitakan kabar keselamatan? Kita terlalu lama lihat layar, lupa lihat ke dalam diri.
Jadi kita doa, Tuhan, apa sih yang selama ini menghalangi diriku untuk bisa memberitakan berita pendamaian? Apakah ketakutan, trauma, takut dituduh rohani banget, sok rohani? Maka itu yang perlu kita tanyakan. So, saudaraku, buka pintunya. Buka pintu ketakutan kita. Kalau kita takut, buka pintunya. Ini berarti kita tidak jadi orang yang langsung sembrono, ketemu orang di jalan, percaya Yesus, kalau enggak binasa kau. Enggak kayak gitu, saudara ya. Tetap cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu. Tetapi pintunya harus dibuka dulu. 1 langkah, 2 langkah kita ketemu orang-orang, nanti Tuhan kasih hikmat. Kayak Ibu Au misalnya, dia bersaksi lah. Kemana-mana jual kue sambil beritain Injil. Nah, saudaraku, ada 1 orang ibu yang pernah datang ke tempat ini. Dan ini kemuliaan bagi Tuhan, Ibu Au ya. Dia cerita sama kami, saudaraku. Ada 1 ibu di gereja Rema itu, saya ingat dia bawa teh. Kalau kita habis ibadah kita minum teh, termos teh itu. Itu Ibu Au orangnya. Dia cerita, dari ibu itu saya terinspirasi. Ketika saya pulang ke tempat saya di Kalimantan, dia kebetulan majelis, saya juga buat teh untuk jemaat. Selama ini mereka ibadah tidak minum teh. Dia terinspirasi karena lihat seorang ibu di tempat ini yang bawa teh. Siapa sangka itu jadi teladan hidup luar biasa dan sampai sekarang dia lakukan. Dia cerita kemarin sama kami. Luar biasa bukan kan? Hal sederhana bisa jadi kesaksian dan memberkati, sampai jemaat di sana bilang, kalau ibu ini tidak ada di gereja kami, tidak minum teh lah kami. Gara-gara lihat Ibu Au. Siapa sangka, saudara? Who knows? Kami juga kaget dengar ceritanya. Terinspirasi, lihat sebuah pelayanan sederhana, kasih teh sama orang. Dia bikin di tempatnya dan orang di sana akhirnya ngerasa kalau ibu tidak ada, kita nggak minum teh. Sebuah hal sederhana bisa menjadi inspirasi. Jadi jangan pernah takut untuk memulai pelayanan. Saya sendiri sebagai seorang pengkhotbah, saudara, kadang ada khotbah yang saya sudah siapin betul, rasa-rasa bagus. Orang gak diberkati rasanya. Tapi sesuatu yang saya sudah siapin tetap, lalu saya pikir ini kayaknya gak bakalan orang wah banget. Lalu saya upload di YouTube. Malah itu yang banyak dikomentarin, terima kasih Pak, memberkati sekali. Loh, saya pikir malah ini kayaknya yang gak terlalu nendang gitu. Kita gak pernah tahu, saudara, kebutuhan orang-orang di luar sana. Ketika dia melihat hidup kita, melihat pemberitaan kita, kita gak pernah tahu apa yang Tuhan kerjakan selanjutnya. Maka benarlah Alkitab bilang tugas kita adalah menabur. Menabur saja. Kita gak pernah tahu bibit itu Tuhan tumbuhkan kapan saja. Ya kan? Seorang ibu yang lihat pelayanan seorang ibu di Rema ini terinspirasi dan jadi berkat sampai di Kalimantan. Luar biasa bukan, saudaraku? Kemuliaan bagi Tuhan, Ibu ya. Pelayanan sederhana gitu toh. Ini saya ceritakan supaya kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita menabur. Amin. Dalam bentuk pemberitaan, dalam bentuk sikap, ada orang-orang yang terinspirasi, ada orang yang terberkati meskipun mereka nggak pernah ngomong. Meskipun nggak pernah ngomong. Saya sering buat tulisan, saya posting di grup nasional. Set. Waktu saya ke Makassar, saya ketemu orang-orang yang gak saya kenal, berusaha datangi saya. Aduh, selama ini saya cari-cari, mukanya Pak Mesak tuh yang mana? Kok di video kelihatan tua, di sini kelihatan muda? Wah, luar biasa. Saya di video kelihatan tua, saudara. Ternyata luar biasa Pak Mesak ini. Waduh, terima kasih Pak. Walaupun saya tidak pernah komentar di grup nasional itu, saya sangat terberkati dengan tulisan-tulisan Pak. Waktu rapat kerja konwil, konferensi wilayah di Cicurug baru-baru. Ada seorang bapak dari Sumatera, bela-belain tanya hamba Tuhan yang lain, yang mana yang namanya Pak Mesak. Saya mau ketemu dia. Lalu dia datangi saya. Oh, ini yang namanya Pak Mesak. Aduh, saya diberkati sekali dengan tulisan-tulisan Pak Mesak. Dia tidak pernah komen waktu kalau saya posting di situ, saudaraku. Tapi ternyata apa yang saya tabur itu memberkati banyak orang. Walaupun mereka tidak pernah ngomong ke saya. Giliran ketemu nyari-nyariin, saudara.
Ini bukan mau sombong-sombongan, tapi pekerjaan kita adalah menabur. Amin. Menabur. Kita nggak pernah tahu satu kali orang-orang akan bercerita. Saya pernah dengar ceritanya tentang berita tentang Kristus dari orang itu. Dan hari ini baru mulai tumbuh dalam hidup saya. Who knows, kita nggak pernah tahu. So jangan pernah takut untuk memberitakan Injil. Amin saudaraku. Jangan pernah takut untuk menginspirasi orang-orang. Maka buka pintu ketakutan kita. Buka pintu trauma kita. Ya. Buka pintu stagnasi yang buat kita stagnan untuk memberitakan berita pendamaian. Siapa tahu perkataan saudara yang sederhana, postingan saudara yang sederhana di media sosial yang berkaitan dengan berita Injil atau berita tentang keselamatan dibaca oleh seseorang dan kebetulan dia baca itu ngena banget di hidupnya dan dia terinspirasi. Daripada saudara anak-anak muda ini posting sampai kapanpun tidak ada orang terinspirasi untuk selamat. Yang ada malah terinspirasi joget-joget juga gitu. Tapi kalau saudara tulis quote, keselamatan itu bukan ruang VIP. Tapi justru bukan ruang VIP untuk kita menonton orang-orang binasa. Tapi keselamatan itu panggilan untuk kita membawa berita pendamaian. Satu kali orang baca dan terinspirasi juga. Dia menulis mungkin lagi, dia reposting lagi. Atau mungkin tidak ada orang komentar, tidak ada like sama sekali. Tapi pasti ada satu orang yang baca, yang terberkati dan terinspirasi. Tidak mungkin tidak. Soal ngomong atau tidak itu lain soal. Tapi kalau isian kita di media sosial maki-maki, tidak ada orang yang jadi berkat. Maka mari kita buka pintu-pintu yang menutupi kita untuk memberitakan Injil. Amin saudaraku. Dunia ini sedang gak damai. Ya, netizen Indonesia lagi gak damai. Ribut soal 700.000 1 kilogram saudaraku. Kupas bawang. Ribut saudaraku. Di tengah-tengah itu kita masuk. Beritakan pendamaian. Amin saudaraku. Tuhan pasti kasih hikmat kepada kita semua. Gempa di mana-mana mulai terjadi. Dan mungkin akan ada banyak hal-hal yang membuat manusia tidak damai ke depan. Tapi mari kita datang sebagai pribadi yang hadir membawa berita pendamaian. Semua bilang membawa berita pendamaian. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam pintu tertutup. Bukan supaya kita nyaman di dalam ruangan tertutup itu. Tetapi supaya kita melangkah keluar dan membawa berita pendamaian itu. Sudah dapat amin? Maka slide terakhir ini. Ini terakhir, bisa di next Maria. Jangan tunggu sempurna. Kristus sengaja kasih tunjuk. Dia pribadi yang terluka. Tentu dia sudah dalam tubuh kemuliaan. Jadi jangan tunggu sempurna. Tunggu saya sempurna lah Pak. Tunggu saya kuliah teologi selesai dulu ya. Baru saya beritakan Injil gitu. Enggak ya. Mario sudah beritakan Injil dia di Instagram dia. Terus lanjut ya. Jangan tunggu sempurna. Mulailah dengan satu orang. Mungkin teman kerja kita. Mungkin kita nggak langsung ceritakan Yesus karena memang strateginya kita harus mendekati, ya. Dan kita harus memberitakan bahwa ada satu orang pribadi yang namanya Yesus Kristus yang sudah mendamaikan kita. Dia mau berikan damai dalam hidup kita. Dan kita dipanggil untuk membawa berita pendamaian itu. Jangan tunggu sempurna. Mulailah dari sekarang. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa.